Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Saat ini Pak, memindahkan mayat. Ya. Memindahkan mayat itu dari tempat semula ke tempat yang lain. Kalau kemarin membongkar itu yang mengeluarkan kembali, nanti dikembalikan lagi. Ya hampir mirip lah, cuma ini persoalannya bukan membongkarnya, tapi apa? Memindahkannya itu. Karena dibongkar itu ada yang nggak dipindahkan, tapi kalau dipindahkan ya dibongkar. Dan itu menurut golongan Syafi'i haram memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain. Negeri itu enggak seperti sekarang. Negeri itu waktu itu ya negara Madinah itu ya negara kota. Sekarang seperti desa. Sebab zaman itu ya enggak mungkin. Misalnya toko Inggris dibawa nang Jepang, numpak opong pesawatnya gak ono. Beda dengan sekarang, artinya Pak ya, memindahkannya. Jadi ya nggak jauh, memindahkannya itu tidak jauh. Tapi meskipun tidak jauh, istilahnya itu negeri. Istilahnya apa? Negeri. Tuh. Karena kondisi dulu dengan sekarang itu juga berbeda panjenengan. Kayak panjenengan musafir itu loh. Panjenengan musafir itu dimulai dari mana? Titik nolnya itu. Kalau para ulama klasik itu kan menetapkan ya batas kota. Batas kota. Lah kota sekarang dengan dulu kan tidak sama. Tuh. Bagaimana kalau kemudian ada perluasan kota? Misalnya begitu. Kayak Wage gini gitu Pak. Wage kan ono Sri Tanjung, enten pundi malih Pak? Jati Agung kok. Jati Agung, Jatisari. Saiki ndi batase ku ndi saiki? Lho, nggih ta. Sing ana batase mek Margomulya mergo jenenge Margomulya. Kaya desa dhewe. Perkembangan wilayah itu ya kayak seperti itu. Kayak saiki ono perumahan. Bisa saja perumahan itu wilayahnya berada di 2 kabupaten, bisa saja. Bisa saja itu. Kayak wingi Sidodadi sing mari tuku tanah cuma 347 meter. Sertifikat ini lho papat sebenarnya. Tanahnya sak petak, tapi sertifikatnya papat. Lah kok ngono? Lho mergo biyen tukune kan gal titik, sawah cilik-cilik ditukoni. Sama dengan pabrik panci yang dibeli PCM itu lho Pak, gede-gedekan itu. Itu sertifikatnya 32. Balik nama sertifikat 32 itu apa sebenarnya? Kayak gitu itu. Jadi memang pengembangan kota itu ya bisa juga ya mempengaruhi terhadap batas-batas. Sampean musafir itu teko ndi? Nek sampean musafir batasi kota ya berarti wong waru nek nyabrang jembatan nang gone Siwalan Kerto, itu ya musafir. Tapi nek wong tarik, ngoten nggih, teko waru ya durung musafir. Lah ngoten nah, kalau batasi kota niku ngoten nggih.
Padahal persoalannya itu persoalan rukso. Rukso itu keringanan. Keringanan itu ya karena ada kesulitan. Nah, tapi karena pengembangan kota bisa seperti itu. Nah, itu kayak begini ini. Jadi haram memindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu. Tapi sekali lagi negeri dalam kategori dulu. Kecuali ke daerah Mekah, Madinah, atau ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Jika ke satu daerah yang tiga ini maka diperbolehkan mengingat kemuliaan dan keutamaannya. Itu kemuliaan ketiga tempat itu kan disebutkan oleh beberapa riwayat. Dan kemuliaannya Masjidil Haram, kemuliaannya kota Mekah, itu sudah disebutkan. Kalau itu ada batasnya namanya tanah haram, kemuliaannya kota Madinah. Itu juga ada batasnya namanya tanah haram. Itu. Ada batasnya itu. Kalau nggak ada keterangan kemuliaan ya nggak perlu kita muliakan dari sisi nilai spiritualitasnya. Nggak ada keterangan. Kemuliaan wagi, ya, kemuliaan wagi sapa sing nerangno ka Allah. Nabi gak kenal wagi gitu. Nah, itu. Karena ada hadis la tasudu rihalata illa ila salatati masajida. Kon niku aja semangat bepergian kecuali ketiga tempat itu. Tiga tempat itu ya ini. Jadi kalau ketiga tempat itu semangat bepergian itu. Dan harus memiliki apa? Kemauan keras, harus memiliki kemauan keras itu. Ya memang begitu keterangannya hadis Nabi ya begitu itu. Dan kemarin kan sudah kita bahas ya tentang siapa itu Abu Righal itu ya. Ya Abu Righal itu yang begitu ada di tanah haram selamat gak kena apa bencana. Begitu metu wis diting-ting malaikat kan gitu kan. Abu Righal kemarin itu. Dan seandainya seorang meninggalkan wasiat agar memindahkan mayatnya nanti bukan ke tempat-tempat yang mulia ini, maka wasiat itu tidak boleh dipenuhi. Ini menurut golongan Syafi'i karena akan melambatkan penguburan dan mengakibatkan membusuknya mayat. Nah, lalu sekarang mayat disuntik formalin nggak busuk gimana Pak? Itu kan sekarang. Nanti akan ada ketentuan baru yang begitu-begitu itu. Sebab ini pendapat para ulama. Sekali lagi pendapat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena pendapat itu tidak disampaikan dalam kondisi yang hampa. Dalam kondisi yang hampa. Makanya sering kita sampaikan dalam studi keislaman itu ada namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Ada namanya tafsir atau ada namanya syarah hadis. Syarah hadis itu bukan hadis, ya syarahnya. Tafsir itu ya bukan Quran, ya penjelasannya. Nah, siapa yang memberi penjelasan? Para ulama yang memiliki keahlian di bidang itu. Itu para ulama. Tuh. Sehingga karena penjelasan mereka, ya tentu terkadang penjelasannya bisa tidak sama. Tapi tidak sama itu jangan kemudian dianggap berselisih itu. Lalu bertentangan. Bisa saja penjelasan itu dipengaruhi karena berbagai faktor. Misalnya kapan mereka hidup itu. Sama dengan sampai mau membedakan dan sampai pada tingkat ya dianggap perselisihan atau pertentangan. Misalnya antara pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Lalu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Loh kondisinya kan sudah jauh berbeda. Loh ini Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i itu baru lahir. Baru lahir.
Tidak pernah ketemu, nggak pernah. Kapan ketemu? Jauh, ya kan? Sudah puluhan tahun perbedaannya itu. Kayak gitu-gitu itu. Saat Imam Syafi'i lahir, Imam Ahmad belum lahir. Imam Bukhari tambah turun gak ono sih an. Ambune tasih gak ono ya. Belum. Nah, itu. Fikih itu makanya fikih itu apa? Fikih itu apa, Pak? Pendapat para ulama fikih itu. Kalau yang diterangkan secara langsung oleh Al-Quran maupun hadis itu namanya apa? Syariat. Namanya apa, Pak? Syariat. Cuma sekarang syariat dan fikih itu disebut dengan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu ya isinya syariat dan isinya fikih. Kalau fikih itu terus berkembang, dinamis. Kalau syariat ya berhenti. Karena apa? Karena syariat kan wahyu kan sudah selesai, Pak. Nggak ada lagi wahyu itu, sudah. Sabda Nabi pun juga sudah selesai. Nggak ada lagi sabda Nabi itu. Sudah selesai itu. Tapi penjelasan dari wahyu itu, nah itu yang akan terus berkembang. Makanya kemudian ada menurut golongan Syafi'i misalnya seperti itu. Oke. Sehingga sampean harus bedakan antara Quran dengan antara syariat dengan fikih. Ya. Yang sering saya beri contoh, nih, riba itu haram, itu syariat namanya, karena ada di Quran. Bunga bank haram apa tidak? Itu bukan Quran, bukan hadis, apa? Fikih. Napa, Pak? Fikih. Itu fikih namanya. Sebab di Quran tidak menerangkan diharamkan bagimu bunga bank. Betul-betul. Zaman Nabi belum ada namanya bank itu. Itu sampean bedakan. Makanya kadang studi itu dengan ngaji berbeda. Kadang-kadang. Napa, Pak? Kadang-kadang. Kayak sampean babi itu. Quran itu ketika mengharamkan babi menggunakan kata-kata apa? Daging. Hurrimat alaikumul maita. Terus dan terus apa lagi? Lahmul hinjir, daging babi. Loh, lah kulitnya ya apa? Nah itu dibahas nanti itu. Bab Quran mengatakan daging. Loh, daging itu sendi. Wong ana kulit, ana tulang, ya, ana rambut, ana kuku. Nah itu dibahas. Nanti wilayah fikih, Pak, itu, Pak. Loh, ini nata pikiran, studi itu begitu. Oke. Studi itu seperti itu. Sampeyan mengatakan bunga bank itu haram itu menurut Al-Quran. Tidak ada di Quran itu. Yang ada itu riba. Hanya kemudian bunga bank termasuk riba apa tidak, itu yang debatable. Karena apa? Hal yang baru itu. Hal yang baru. Nggih. Tapi jenenge wong ya apa ya, akhirnya kemudian sampai macam-macam itu. Sampai dadi pegawai negeri metu barang itu. Oleh pemerintah itu togut. Sampai kagel melewat tembong, misalnya dibangun dengan dana yang berasal dari togut, lewat gendi. Nah, kan itu sampai harus memahami. Nah itu jenenge apa? Pemikiran para ulama. Ya, fikih ini yang kita kaji banyak yang seperti itu. Cuma hadis fikih ini banyak banyak keterangan hadisnya. Namanya fikih sunnah itu apa? Fikih yang berdasarkan sunnah. Sunnahnya disampaikan di sini. Itu dalilnya disampaikan sehingga ya kita tahulah seperti itu. Tuh, nanti kalau mau belajar Islam lagi di tengah-tengah masyarakat, nah itu akan berbeda nanti. Makanya fikih itu ada fikih ala Indonesia, fikih ala Malaysia, fikih ala Brunei,
fikih ala Saudi Arabia, fikih ala Mesir. Pasti sama, mboten Pak, mboten padha fikih. Kalau fikih yang terkait dengan sholat sama. Nah, itu namanya fikih itu begitu. Itu namanya fikih lokal itu. Fikih apa? Fikih lokal. Ya, seperti saya sampaikan pada panjenengan itu. Dalam kehidupan suami istri, sistem kekeluargaan kita di Indonesia dengan seperti di Saudi itu beda. Beda. Kalau di sana dulu ya, enggak sekarang. Rumah itu milik siapa? Milik laki-laki. Jelas. Kalau beli kursi, duitnya siapa? Jelas. Kalau duitnya laki-laki, ya milik laki-laki. Milik laki-laki. Oke. Milik laki-laki rumah itu yang disediakan sebagai tempat tinggalnya istri, karena menurut Al-Quran laki-laki itu diperintah menyediakan tempat tinggal bagi istri, tapi milik suami. Milik suami ya biarkan, sing nyapu sapa? Sing duwe sing nyapu. Wong gak melok duwe kok. Lha sing ya nek ana misale barang sing gak tepak, sing nepakna sapa? Sing duwe. Lah istri melok-melok ya bantu sifate. Bantu. Nah nek berat misale kongkon ngepel macam segala, ya apa enggak bantu apa digaji pada suaminya. Semua jelas itu. Kene kan gak ono ngene iki. Gak ada. Semua milik itu. TV milik siapa? Jelas. Jelas itu. Pemilahannya itu jelas. Begitu terjadi perceraian misalnya, lu jelas mana harta suami, mana harta istri. Wis ana daftare misal. Iki tekmu, iki tekku, iki tekmu, iki tekku, soalnya sudah. Kene sampean. Nah, kredit sepeda motor. Sing digawe kredit bayarane istri, tapi namai suami. Tek sapa iki? Lah. Lho tek sapa terusan? Itu terjadi di sini, sistemnya tidak sama. Sistemnya tidak sama. Tuh. Iya, di sini ini. Mangan bayarannya sing wedok dipangan. Bayarannya sing lanang gak jelas. Yo sini ya. Ada gitu. Ya, itu kan beda itu. Nggih. Makane nang kono iku nek mau kawin ya harus kerja keras. Nek gak ya gak iso. Dulu itu ya, karena mas kawin juga kan mahal. Nah, nggih kan pula pernah sampai nek suami ini beli perhiasan digawe istri. Iki digawe kongkon gawe tok apa dikekno? Ngentak. Jadi dipinjemkan apa diberikan? Itu jelas statusnya. Loh iya jelas. Nang kene kan gak jelas kadang itu. Iku mau ditukokno apa dipinjemi ya gak jelas. Satu saat wis lanang didol. Lah kok didol? Lah aku sing tuku kok. Ya, oke. Nah itu loh di pemilahan. Makanya sampai kalau membaca fikih klasik, tidak ada harta bersama dalam perkawinan itu. Harta itu masing-masing, Pak. Menjadi harta bersama kalau terjadi syirka. Perjanjian kerjasama itu baru dewi-dewi. Nah gini, ya gak ono dewi-dewi itu. Wong duit lanang duit wedok dadi siji sampeyan. Kecuali ditekek nggo di kaos kaki baru gak elu gitu kan. Lu beda Pak. Itu mempengaruhi fikih itu, mempengaruhi hukum. Oke, mempengaruhi apa? Hukum Pak itu. Lalu sampai terus melihat dari sana sini. Oke. Makanya ada penelitian, itu ada tesis penelitian. Jadi buku-buku tentang munakahat yang di Indonesia itu dikumpulkan. Ada berapa ratus gitu loh. Lalu kemudian dianalisa masing-masing itu. Condongnya ke arah mana. Tapi mulai tahun sekian sampai sekian. Bukan mulai tahun sekian sampai sekian itu. Ya pertimbangannya ada kenapa mulai tahun sekian sampai sekian. Itu dikumpulkan berapa ratus buku terus dibaca satu persatu, terus dianalisa satu persatu. Ini condongnya ke arah mana gitu loh. Padahal buku itu di Indonesia itu.
condong kepada lokal Indonesia atau malah justru dipengaruhi oleh luar gitu. Nah, sampean kan gak ada ngono, pokoke diwaca ae lah pokoke. Apa man sampean nggone mana itu niki jenenge di WA itu lho mana Pak? Nggih, di WA itu sampean di media sosial. Yo gak pakai sampean, ngono-ngono iku gak pakai. Pokoke di-share gitu. Buku terbit di mana? Siapa yang menerbitkan, siapa yang nulis ini, menggane dek ini itu gitu. Nah, itu jadi tesis itu, ada tesis begitu itu, tesisnya ya gitu itu. Tentang perkawinan itu seperti itu. Juga haram memindahkan dari kubur kecuali untuk suatu tujuan yang dapat dibenarkan. Misalnya bila ia dikuburkan tanpa dimandikan atau tidak menghadap kiblat, atau bila dikubur dilanda banjir atau tergenang air gitu. Berkata pengarang Al-Minhaj itu Minhajut Thalibin itu. Kita fikih Minhajut Thalibin. Itu dikarang oleh Imam Nawawi itu. Itu ada tesis itu juga yang judulnya Dinamika Perkembangan Pemikiran Hukum di kalangan Mazhab Syafi'i. Itu membandingkan antara pemikirannya Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi ini. Di mana itu ada dinamika perkembangannya itu fikih itu. Nah itu. Justru yang diangkat itu bidang perkawinan, enggak semuanya. Bidang munakahat itu. Itu ada itu. Tesis tapinya itu ada itu. Ya, sampean pokoknya tak kandhani ngono mawon, gak usah maca, kapan maca ya men Qur'ane gak tau diwaca jarang-jarang. Maca Qur'an wis alhamdulillah. Dene ngoten nggih Pak nggih. Wis alhamdulillah. Wis bendina maca iku mau. Ya no HP wis maca Qur'an wis alhamdulillah kita niki ngoten. Menurut golongan Maliki ya niki boleh memindahkannya dari sesuatu ke lain tempat, baik sebelum atau sesudah ditanam. Jika untuk suatu kepentingan, misalnya jika dikhawatirkan kuburan itu akan tenggelam oleh air laut atau dibongkar oleh binatang buas atau untuk memudahkan diziarahi oleh keluarga agar dimakamkan di lingkungan mereka, mengharap berkah dari tempat karena ia dipindahkan itu seperti tadi itu di tempat mulia itu, atau karena kepentingan lain, maka dalam hal seperti itu boleh memindahkannya selama tidak merusak kehormatan mayat disebabkan cerai berai, membusuk atau patahnya tulang. Prinsipnya boleh. Kalau golongan Syafi'i prinsipnya apa? Haram. Terus beda ya. Sampeyan melok ndi? Terserah sampean. Ya pasti sampean tergantung bagaimana kondisinya. Gitu. Itulah yang namanya tidak bermadzhab itu betul mazhab. Karena di dalam mazhab itu sendiri juga pendapatnya tidak satu. Tuh. Sehingga tarjih itu prinsipnya apa? Tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Tuh, itu manhajnya kan begitu. Sehingga semua dibaca. Semua dibaca. Pendapat golongan Hanafi makruh. Nah, ini makruh. Sebaiknya tidak makruh. Sebaiknya dihindari. Makruh memindahkannya dari suatu ke lain negara. Dan sunnah menguburkan di pekuburan negeri tempat ia meninggal itu. Nah, itu. Tapi ini kajian para ulama loh ini. Kajian para ulama itu. Tetapi tidak apa memindahkan mayat yang belum ditanam sejauh 1 atau 2 mil. Nah, ada yang sampai berpendapat, nek 1-2 mil gak apa-apa. Sebab apa? Itu tidak merusak itu, tidak membuat busuk. Ya. Jika telah ditanam, karena biasanya jarak ke kuburan mencapai tersebut. Nah, jika telah ditanam maka haram memindahkannya kecuali karena suatu alasan yang disebut dahulu. Dan seandainya putra
dari seorang ibu meninggal lalu dikuburkan bukan di negerinya dan tanpa dihadiri oleh si ibu, kemudian ibu itu tidak sabar dan bermaksud hendak memindahkannya, maka rencana itu tidak boleh dilaksanakan dan harus ditolak. Tapi prinsipnya apa? Makruh, tidak haram. Prinsipnya apa? Makruh. Itu makruh. Berkata golongan Hambali, disunatkan menguburkan orang yang mati syahid di tempat gugur mati syahid. Mati syahid itu ya seperti kuburan Uhud itu yang sampean semua sudah tahu itu. Dulu kan dikubur di tempatnya masing-masing, di tempatnya masing-masing itu. Lalu terjadi banjir. Kemudian syuhada itu mengapung semua. Lalu mengapungnya itu ngumpul di tempat itu, lalu dimakamkan di tempat ngumpulnya para syuhada itu. Dulu nggak satu tempat itu, dulu tercecer. Tercecer itu. Nah itu perang Uhud itu kan sejarah syuhada. Bab dulu perang itu kan seperti apa ya? Ya seperti tawuran sekarang dalam perang itu. Perang itu janjian, Pak. Bukan seperti sekarang. Ayo gelut. Nang kono. Oh itu ya main itu ya. Nggih, itu. Jadi bukan seperti sekarang. Enggak ketok saiki lak mek teknologi. Dulu begitu. Karena itu kadang Nabi diskusi, ini gimana kita keluar kota, apa kita bertahan di dalam kota, misalnya begitu itu. Kalau bertahan ya silakan diserang. Kalau menyerang ya keluar kan gitu kan itu. Tuh, makanya ya perang-perang itu ya dari sekitar situ, awal-awal itu. Perang besar kan perang Ahzab itu. Perang Ahzab itu loh Pak, yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Sampeyan kalau baca itu ayat mulai ayat berapa itu? Ayat 10 tadi sampai ayat ke-20 apa ayat 9 mulainya. Itulah menerangkan kan itu. Perang Ahzab kan diterangkan di situ. Banyak itu dalam satu ayat yang dalam satu halaman yang berurutan, nomor ayat yang berurutan di surat itu. Surat Al-Ahzab itu. Atau kemudian dikenal dengan apa? Perang apa? Khandaq. Perang apa? Khandaq. Perang Parit. Perang Parit itu. Perang apa? Parit itu. Karena Nabi bertahan di kota Madinah itu, tidak menyerang keluar itu. Dan kata Ahmad mengenai orang yang gugur dalam peperangan itu, maka menurut hadis Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, idfanul qatla fi masarihim, idfanu kuburlah al qatla, para syuhada itu orang yang terbunuh dalam medan perang itu fi masarihim, di tempat mereka semua gugur, di tempat mereka semua terbunuh itu. Berarti perang itu iso murak-marik, ya bisa. Iku ya tak kejari iku. Melayu merono dikejar, perang di sana bisa begitu. Dulu itu. Makanya kayak Hamzah lalu kemudian sampai dadanya bisa dibelah itu ya karena dia tidak berada di tempat itu. Ya, dia dibawa ke satu tempat. Sehingga orang lain juga enggak peduli seperti itu. Sampai dikunyah jantungnya gitu ya Pak itu ya, kayak seperti itu ya bisa saja itu saiki misalnya kupinge deres ya bisa saja begitu itu ya kayak membunuh begitu itu. Jadi perang Nabi itu ya seperti itu, nggak seperti sekarang. Jadi perang itu janjian, napa janjian, nek gak teko gak sida. Perang gak situ, gak teko kok. Lu gak muncul, ditunggu gak muncul. Salat khauf itu salat dalam situasi perang ya seperti itu, nunggu mungsuh teko. Itu salat khauf itu yang ada dalam hadis itu. Nunggu mungsuh. Salat khauf itu salat wajib 5 waktu, dikerjakan dalam kondisi situasi perang tadi itu.
lalu kemudian dikembangkan dalam kondisi takut ada bahaya yang mengancam. Itu salat khauf. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, amaro, ya, amaro merintah Nabi bikotla, ya, terhadap orang-orang yang terbunuh Uhudin pada perang Uhud, ayuraddu, supaya mereka dikembalikan ila masairihim, kepada di mana mereka terbunuh, mereka gugur. Nah, itu tempatnya masing-masing. Tuh, ya, kemarin sudah kita sampaikan, ya, di perang itu Nabi punya tentara yang elit, namanya siapa Pak? Al-Lusufa. Nah, itu kalau Nabi terperosok lalu mereka langsung, ya, mengitari Nabi, ya. Karena yang jadi sasaran kan Nabi. Jadi, tombak itu ya apa? Panah itu ya langsung diangkat mereka semua itu. Tuh namanya Al-Lusufa itu. Nabi kan terperosok, terjebak sampai dibawa ke atas gunung Uhud itu. Maka nanti menemani Nabi di surga ya gunung Uhud itu ada. Kayak kemarin kita sampaikan apa? Untanya siapa? Untanya Nabi Soleh. Nanti ada. Kayak anjingnya siapa? Ashabul Kahfi ada. Tuh, gitu itu. Sampai yo gak ono masih ngoni burung cicak larang ya gak ono kono. Ada. Adapun orang lain maka tidak boleh memindahkannya mayat mereka dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi itu. Jadi kalau misalkan meninggal di situ, kok kemudian ya dia dikubur tidak di situ atau berada di tempat yang lain, Nabi memerintahkan para syuhada itu untuk dikubur di tempatnya masing-masing. Tapi ya karena tadi itu, karena banjir kemudian mengapung terus mengumpul baru dikuburkan mengumpul itu. Yang sampai sekarang berapa abad itu Pak? Perang Uhud itu terjadi pada tahun kedua Hijriah ya. Kedua Hijriah itu. Nah, saiki wis 1446. Berarti sudah 1444 tahun syuhada Uhud itu. Sekarang itu. Ya. Berkata Abdullah bin Mulaika, Abdurrahman bin Abi Bakar wafat di Habsyi, lalu dibawa ke Mekah dan disolatkan. Tatkala Aisyah datang ke kuburnya, ia mengatakan, ini Habsyi ini kan jauh Pak, itu ya. Habsyi itu ya Habasa itu Ethiopia itu. Ia mengatakan, demi Allah, andainya saya hadir di sana, engkau tak akan dikuburkan kecuali di tempat engkau meninggal itu. Nah, itu. Dan seandainya saya hadir ketika itu, tentulah saya akan takkan berziarah ke sini. Gitu. Ziarah kubur itu boleh, ngoten nggih? Bahkan ada perintah, meskipun perintah itu jatuh sesudah larangan, berarti boleh kan, ngoten nggih? Boleh. Ziarahnya itu boleh Pak. Yang nggak boleh itu macam-macamnya itu loh. Yang nggak boleh itu kalau ada mengandung apa? Kemusyrikan. Terutama ziarah ke orang-orang yang soleh itu loh, yang dianggap soleh itu, nggih. Terutama itu, termasuk ziarah ke kuburan Nabi. Nggih. Gak apa-apa sampean bolak-balik nek umroh ziarah nang kuburan Nabi itu ndak apa-apa. Kemarin aja yang umroh bapak-bapak sampai nek budal. Karena kebetulan kita ada di depan kan itu hotelnya. Sampai nek budal sak durung nang masjid, ziarah dhisik gak apa-apa. Wah, itu juga ada kan gitu kan. Dalilnya itu ada, bukan tidak boleh. Tapi sampean ziarah itu lapo? Jari Pak Eko, kula eling sampean, awak dhewe ngembujuki Nabi. Ka iku sampean tumbuhkan. Iya. Nggih, iku sampean tumbuhkan. Bujuki enggak sampean. Aja malah ziarah njaluk nang Nabi. Oh, Nabi njaluk nang Allah gitu. Lah ngoten ta? Nah itu. Kita ini umatnya, ya orang yang kita sebut selama ini itu loh. Kita ini yang kita ikuti itu ajarannya. Tuh. Ini ajaran. Bukan sekedar bagaimana sunnah yang telah dilakukan Nabi.
Karena dunia ini berkembang. Kita ini bukan hidup pada zaman Nabi, tapi hidup sekarang. Yang kita ikuti itu ajarannya. Ono zaman Nabi sandal new era, barang gak ono ya men. Sandal new era kapan ngoten? Gak ono. Nah, sekarang kan banyak orang itu yang hidupnya tuh kayak zaman Nabi. Kayak zaman Nabi. Zamannya yang diikuti itu gitu. Zamannya yang diikuti. Ini zaman berubah ya. Itu. Nah, itulah prinsip ajarannya itu yang juga harus kita pahami itu. Alasan tidak membolehkannya ialah karena itu lebih meringankan ongkos. Nah, ongkos. Ya memang sebenarnya Islam itu kan hemat. Cuma bahasanya bukan apa? Hemat. Apa bahasanya Quran itu? Tidak israf. Tidak apa? Israf. Sebab israf itu ada potensi untuk ke arah mana? Mubadzir. Jadi kebutuhan dan keinginan itu kan berbeda sih Pak. Nggih. Cuma sekarang keinginan itu jadi kebutuhan gitu loh. Karena apa ya? Perkembangan kehidupan ini. Makanya di usul fikih itu sudah ada. Kebutuhan itu yang kebutuhan paling dasar, pokok namanya dzaruriyat itu. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, masih dalam kategori kebutuhan namanya hajiat. Tuh. Kalau sudah terpenuhi baru tahsiniyat. Tuh, tahsiniyat. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti ke atas lagi itu sebenarnya masalah tauzan. Tauzan itu ya baiknya, bagusnya, indahnya. Kayak mangan kan Pak, sego bagi kita itu kebutuhan pokok. Piring, nah itu hajati. Mergo mangan gak ono piring gak apa-apa, masih ajang godhong yo entek. Tapi nek ajang godhong gak iso dikai duduk soto kan gak iso. Lho nggih, akhire butuh piring. Lah piring ku ya piring sing indah. Iku jenenge tahsiniyat. Nonton to. Piring sing layak piring itu. Nggih. Terus piring gambare macam-macam. Lah supaya indah nggih. Itu masuk tauzan. Gak apa-apa sih. Tapi niku diterusno, nanti mengarah kepada israf. Iku gak oleh bisa. Gak oleh. Nek israf kok dijarno, nanti mengarah kepada tabdzir. Nah, ketika tauzan itu tidak kebutuhan, sudah keinginan. Israf ya keinginan. Mubadzir ya tambah keinginan. Nah keinginan itu kalau sekarang dipengaruhi oleh apa? Gaya hidup. Napa? Gaya hidup, penampilan. Napa Pak? Penampilan, gaya hidup. Sekarang itu gitu. Sekarang. Kalau kebutuhan kan terpenuhi. Tapi kalau keinginan beda masing-masing orang itu Pak. Loh masing-masing orang itu beda. Bayarannya podo, kadang utangnya gak podo. Kata lho ya. Nggih. Soalnya apa gaya katanya. Sing iki lho bayarannya podo, sisa bayarannya. Sing iki lho ya apa? Tek bayaran. Itu ada apa? Keinginan dan kebutuhan. Selama kebutuhan, nah itu masih boleh, tidak apa-apa. Kebutuhan kok. Hanya saja sekarang keinginan itu sering kemudian dimasukkan ke dalam kebutuhan. Ya, itu kita yang membatasi itu. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Tuh, jadi hemat. Ngoten nggih, napa? Hemat. Kok sampean nggih celana iki lho. Wong celana kok merengseng sampai teko ningso. Lha apa gitu lho. Kok diseret ngene iku. Ya, kayak kemanten saiki lak ngono, pakaiane diseret, gak terima diseret sampean anak kuwadi, sampai diangkat tok mburi ngene. Ngangkate gak tanggung-tanggung, 2 meter sampean ngangkate apa sampean? 2 meter diseret rek. Saiki ngoten. Soale apa? Kakean kain. Sampean wudu, Nabi wudu pinten, Pak? Nabi wudu pinten? Lho, Nabi nek adus pinten? 5 mut Nabi adus iku. Sak ditambah 1. Lah pancene gak ono banyu, saiki ya gak iso adus ngono sampean. Ya gak iso. Apa maneh gak iso shower, sing bener tok ngene ya. Gitu. Gak iso itu. Makanya saya ada itu dulu takmir masjid itu loh Pak. Takmir masjid Baitur Rozak itu.
omah itu kan ada kolam renang. Terus banyune kene separi aku nek adus iku banyu gak tak buang, tak tampung nang kono. Kayak apa? Ya nyiram-nyiram iku. Oh. Gak gawe banyu sumur, gak is banyu bekas mandi iku, tak tampung nang kono. Tapi rada besi lagi sing digiram-giram iku. Oh, berarti gak dibuat sampean. Gak itu namanya Pak Fuad Al-Qadiri itu. Tuh. Saya kan pernah ke rumahnya itu. Oke, digawekno nasi apa, Pak? Nasi kebuli. Wah, ini kolesterol gak tinggi. Gak, ini gak ada kolesterol sampean pangan ae. Pangan ae gak ada. Iki masak dhewe soalnya gak tunggu aku jan. Ibu ya masak dhewe. Saya Iku orang itu dulu pas ketua takbir itu ya Pak ya. Saya pas ngaji diingatkan, "Sampe nang ndi? Aku nang ngene Korea iki. Korea lho kelingno ngaji." Nang Korea kelingno ngaji niku. Posisinya di sana orang itu. Oke. Wong iku dhewe padang iku nang Korea jek eling, dhewe nang kene kadang lali ngono. Nggih, Pak Takbir niku. Ora iki kata. Dan ketika Zuhri ditanyai mengenai hal itu, ujarnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dipindahkan dari Akik ke Medina. Jadi kalau memang dipindahkan ke Medina boleh, tidak apa-apa. Apalagi para syuhada. Tapi ya tadi itu syuhada itu dikubur di tempat di mana dia meninggal. Tapi ini bukan syuhada, mereka Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya dari kalau tidak salah di mana Suriah. Meninggalnya itu kayak Mu'ad bin Jabal itu kan jadi disuruh ini siapa kok Mu'ad bin Jabal, Khalid bin Walid itu kan meninggalnya ada di Suriah itu juga itu. Tidak di Medina itu, tapi nggak dipindah, dianya nggak dipindah. Samanya selesai nanti ini takziah. Jam 5 kurang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.